Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Riau Kepri bersama saya Diani Saputri. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Kejaksaan Tinggi Riau menetapkan seorang tersangka korupsi dana interest partisipasi Blok Rokan. Korupsi menimbulkan kerugian negara 64 miliar rupiah. Badan Keamanan Laut atau Bakamla kirim 70 ton bahan makanan dan pakaian ke Aceh dan Sumatera Utara. Bantuan merupakan hasil sumbangan sejumlah elemen masyarakat Batam. Permintaan bingkisan atau parsel Natal dan Tahun Baru meningkat di Pekanbaru. Peningkatan permintaan bahkan mencapai 50% dari tahun lalu. Kejaksaan Tinggi atau Kejati Riau menetapkan seorang tersangka korupsi dana interest partisipasi Blok Rokan di Pekanbaru Riau. Tersangka berinisial ZI merupakan pengacara PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir. Sebelumnya Kejati telah menahan direktur perusahaan berinisial RN. Berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, akibat korupsi, negara dirugikan sebesar 64 miliar rupiah. Kepala Kejaksaan Tinggi Riau mengatakan, pihaknya masih mengembangkan kasus dengan memeriksa saksi-saksi dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus tersebut. Ini betul perkara ini ada kaitan dengan yang bersangkutan ya AS ini ya ada kaitan karena ini adalah kaitan dengan pengelolaan PI 10% itu. Nah, apakah yang bersangkutan nanti akan juga menjadi bagian di dalamnya atau tidak? Kita alat ini masih kita dapatkan secara mendalam pasti. Dan teman-teman silakan monitor terus itu karena kami juga berusaha, cuman kalau ada tambahan informasi dari teman-teman yang bisa kita gunakan untuk alat pengembangan, kasih pintu-pintu supaya komunikasi kita bukan cuma sekedar menyampaikan informasi untuk masyarakat, tapi kita dapat asupan informasi yang bisa kita gunakan. Apakah ada aliran atau tidak masuk ke AS? Sampai pemeriksaan hari ini belum. Penahanan tersangka dilakukan untuk memudahkan penyidik dan menghindari tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Tersangka ditahan selama 20 hari ke depan dan akan diajukan ke pengadilan untuk disidangkan. Ahmad Ison dan Aulia Ronituah melaporkan dari Pekanbaru Riau. Dua tersangka pencuri sepeda motor ditangkap polisi di Desa Sungai Jernih, Bangkinang, Kampar Riau. Tersangka pertama berinisial RU ditangkap di rumahnya disaksikan anggota keluarga. Dalam pengembangan kasus, polisi kembali menangkap seorang tersangka lain berinisial RI. Kedua tersangka ditangkap usai mencuri motor warga yang terparkir di depan rumah. Bersama tersangka, polisi menyita 1 sepeda motor hasil kejahatan. Guna penyelidikan lebih lanjut, kedua tersangka dibawa ke kantor Polres Kampar. Logisnya pada tanggal 22 bulan November itu motor korban diparkir di depan rumah dan kemudian diketahui pada pukul 5 pagi korban melihat motor sudah tidak ada, dan terkait kejadian tersebut melaporkan ke Polres Kampar. Dalam hal ini langsung saja dari Opsnal melakukan penyelidikan terhadap pelaku, ya,
Kemudian dapatkan informasi bahwa pelaku berada di sekitar wilayah Sungai Jernih. Dan atas informasi tersebut melakukan penyelidikan dan pendalaman dan berhasil melakukan penangkapan terhadap satu orang pelaku dan dikembangkan dan juga berhasil mengamankan pelaku lainnya. Jadi total yang diamankan ada 2 pelaku dan beserta barang bukti berupa 1 kendaraan motor roda 2. Kedua tersangka kini ditahan di Polres Kampar dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian disertai pemberatan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Ahmadison dan Firman Domo melaporkan dari Kampar, Riau. Curah hujan tinggi di hulu sungai mengakibatkan waduk PLTA Koto Panjang kian meluap di Kampar Riau. Elevasi air terus naik mendekati batas maksimal sehingga sewaktu-waktu akan dilakukan pelepasan pintu air. Warga yang bermukim di sepanjang aliran Sungai Kampar diimbau supaya meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana banjir. Namun sejauh ini, meski debit air terus naik, ketinggian air masih berada dalam batas maksimal. Pihak PLTA Koto Panjang mengimbau warga agar tidak panik, karena bila ada pelepasan pintu air, akan dilakukan bertahap. Manajer Unit Pelayanan PLTA Koto Panjang mengatakan, untuk saat ini belum ada pelepasan pintu air. Petugas masih menunggu perkembangan bila debit air sudah di atas batas maksimal, akan dikeluarkan surat pemberitahuan untuk pelepasan pintu air. Terpantau di 76,25 mdpl. Memang beberapa jam belakangan ada peningkatan elevasi yang disebabkan oleh naiknya curah hujan di sisi hulu sehingga bermuara di waduk PLTA Koto Panjang dan menyebabkan kenaikan level elevasi pada saat ini di posisi 76,25 mdpl. Seperti yang sama kita ketahui bahwasannya pada level elevasi saat ini masih di bawah level elevasi normal, yaitu pada elevasi 80,60 mdpl. Sejauh ini, diketahui bila PLTA Koto Panjang melakukan pelepasan pintu air ke Sungai Kampar, maka warga yang bermukim di sepanjang aliran sungai akan terdampak banjir. Ahmadison dan Firman Domo melaporkan dari Kampar Riau.